warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Ana TV. Halo teman-teman Ana, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman anak, kali ini aku mau sedikit sharing atau cerita-cerita tentang apa sih yang disebut insecure itu, apa penyebab kita merasa insecure, dan bagaimana sih cara mengatasi rasa insecure itu. Ada 4 alasan yang sering menjadi penyebab kita merasa insecure. Yang pertama yaitu kita sering merasa takut gagal, atau kita sering merasa takut penolakan dari lingkungan kita sekitar. Yang kedua yaitu kita sering merasakan Kecemasan, atau sering berusaha untuk memenuhi standar sosial. Yang ketiga yaitu menjadi korban bullying. Yang keempat yaitu Kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Pertanyaannya, sebenarnya kita merasa insecure itu karena diri kita, apakah kita merasa insecure itu karena orang lain? Nah, ketika kita sudah tahu sebenarnya kita merasa insecure itu karena diri kita, atau kita merasa insecure itu karena faktor orang lain atau eksternal, Maka kita sendiri juga harus tahu atau harus menyadari tentang dua hal. Yang pertama, kita harus merefleksikan ulang pada diri kita. Sebenarnya diri kita itu merasa insecure itu karena memang murni karena diri kita, atau karena tekanan orang lain, atau karena faktor orang-orang di lingkungan kita. Yang kedua, ketika semua orang memandang insecure itu negatif, maka cobalah kita pandang insecure itu positif. Contohnya, ketika kita merasa insecure melihat orang lain itu lebih sukses, atau kita merasa insecure, kok orang lain udah bisa gini sih, kok kita belum. Nah, di situ kita harus memandang positif. Berarti ketika kita tahu apa yang belum kita bisa, apa yang belum tercapai oleh kita, maka di situ kita harus berusaha lagi agar apa yang kita sudah planningkan atau apa yang belum kita capai, kita capai di depannya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara kita mengatasi insecure itu. Yang pertama, kita harus menerima apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita mempunyai satu potensi dan kita merasa potensi itu baik, maka kita harus terus menggali potensi itu sehingga potensi itu menjadi potensi yang luar biasa. Yang kedua yaitu fokus terhadap kelebihan diri kita sendiri. Jika kita merasa kelebihan kita adalah contohnya memasak, maka kita harus menekuni bidang itu. Ketika kita merasa kelebihan kita adalah contohnya di editing, maka kita harus terus menekuni itu. Yang ketiga itu adalah bersyukur. Ini yang paling penting. Kita sebagai manusia itu harus tetap bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, karena Allah memberikan kita potensi itu sesuai dengan kemampuan kita. Ketika kita mempunyai potensi atau kelebihan di bidang ujian, maka kita tekuni itu. Ketika kita mempunyai kelebihan di bidang editing, maka kita juga harus menekuninya. Jadi apapun potensi kita, apapun kelebihan kita, kita harus bersyukuri itu. Nah, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga buat kalian selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.